Versi Apas Taekwon, Balu, Taekwon, FGV, Aspas Balung, ya. Ladang Seberang, dan Holy Trinity. Ladang Seberang, oke. Baik, dari Taekwon silakan kameranya dibuka, dari Holy Trinity juga kameranya dibuka. Bu Winda, apa tampilan yang saya pin 5 orang ini sudah muncul di laptopnya Bu Winda? Masih wajahnya Pak Rizal nih. Oh, masih punya diriku kah? Iya, mungkin di spotlight mungkin ya. Ya, sebentar saya. Tidak juga. Tidak juga. Hmm. Belum, masih belum nih Pak Rizal. Di sini sudah 5 orang. Mungkin. Oke. FGV. Ntar saya coba ya. Coba saya remove dulu semua. Nah, silakan. Udah kan? Dari Bu Winda. Ya dari saya Ada aja ya. Oke. Tinggal terakhir Holy Trinity. Tampak sudah Pak Rizal? Tinggal, 5 orang. ya sudah 5 orang. Udah ya? Silakan adik-adik fokus ke HP-nya masing-masing. Di sini ada Dewan Juri, ada Pak Rizal, ada Bu Happy, dan Bu Susan akan bergantian membacakan soal. Bentar nih. Nggak boleh bagus putar begini supaya kenampak. Ya mau ke depan. Ya lebih nampak. Oh, ke depan. Ya, ini anaknya si Bah. Oke, Bapak share. Ini kan? Soal babak simulasi. Semua sudah siap? Siap. Urutannya, Bu. Siapa nih? Urutannya kita mulai dengan VLC Taekwon itu meja A. Ya, siap. Berarti di rename aja sama panitia ya. Oke. Meja A. Meja A, oke baik. Oh, saya rename-kan. Boleh. Taekwon meja A, FGV meja B. Ya, masih meja A. Oke, FGV meja B. FGV. Meja B. Oke. SLDB Apas Balung meja C. Apas Balung. Ada orang pakai itu. Kemudian meja D-nya ladang seberang ya? Ya, ladang seberang D dan Holy Trinity E.
Oke, adik-adik, dalam babak final nanti ada meja A, meja B, meja C, meja D, dan meja E. Berarti urutannya diawali dari meja A, tag 1, meja B, kemudian GV, yang ketiga Apas Balung, yang keempat meja D, ladang seberang, dan urutan terakhir meja E, Holi. Nah, maksud urutan itu adalah untuk menentukan siapa yang duluan memilih amplop. Ya, untuk soal babak wajib. Kita akan coba. Sudah siap? Adik-adik dari ladang yang lain juga Tetap fokus ya, fokus menyaksikan ya, ya. tetap fokus. Seperti ini nanti mensimulasikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Simulasi babak final APSI 2021. Babak pertama, soal wajib. Pada simulasi ini, terdapat 2 soal wajib yang dijawab oleh masing-masing peserta dalam waktu 2 menit. Ya. Nanti kalau di soal aslinya ada 10 soal wajib yang harus dijawab selama 3 menit. Baik, untuk meja A tag 1 sudah siap? Siap. Mau memilih amplop nomor berapa? Terserah milihnya amplop berapa? Apa? A, B, C atau D atau Pilih E? salah Terserah satu, saja. iya. Boleh pilih Salah A, satu, B, ya? C, atau D, atau E. Apa? B, B Pak, B. B. Yang keras nak, Oke. yang keras nak. B. B. Nah, B. B. Bebek ya. Bebek. Inilah suka ketemu. Gimana? Iya. Nanti kalau ditanya itu tuh ya. Silahkan. Oh, bukan silahkan. Saya ya yang menjawab ya. Nah. Amplop B soal pertama. Waktu dimulai setelah soal pertama selesai dibacakan. Siap? Yang keras ya. Siap jawab, Dek? Siap. Siap, Pak. Soal pertama. Apa yang dimaksud dengan benda magnetis? Kalau tidak bisa jawab, boleh bilang pas. Pas gitu, pas. Pas. Nah. Pas, oke. Soal kedua. Gaya gravitasi bumi akan menyebabkan 1, 2, 3, 4, 5. Benda yang melayang tertarik turun ke permukaan bumi. iya, jawabannya betul. Oke, 10 untuk meja 10 A dari untuk sesi tag meja. 1. Waktunya masih ada sekitar beberapa detik lagi. Bapak ulangi soal pertama. Apa yang dimaksud dengan benda magnetis? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih ada waktu, Bu Winda. Iya, sampai 2 menit ya. Ya, sampai 2 menit. Dijawab juga nggak apa-apa. Tidak Ya, mengurangi kalaupun nilai. dijawab salah, tidak ada pengurangan nilai. Kalau untuk wajib.
Dicoba dijawab saja, Nak. Coba dijawab. Bunda yang apa? Waktu habis. Oke, jadi skor yang diperoleh oleh meja A adalah 10. 10. Nah, kurang lebih begitu ya, adik-adik semua. Kalau waktu masih ada, soal yang belum terjawab akan diulangi. Ya, yang belum dijawab. Ya. Kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dipahami ya? Nah, ini untuk semua peserta yang masuk 10 besar. Oke, meja A sudah selesai. Silakan dibuka speakernya untuk meja B dari FGV. FGV boleh dibuka mikrofonnya, Nak. Siap, mau memilih nomor amplop huruf apa? Yang besar-besar seorang ya. Huruf D. Untuk peserta dari FGP, mau amplop nomor berapa? Huruf D. D, dodol ya. Dodol ya, dodol ya. Iya. Oke. Soal untuk amplop D. Waktu dimulai setelah soal pertama selesai dibacakan. Bebek dapat berenang karena memiliki Boleh dipas, Nak. mau dijawab atau tidak? Bisa jawab pas. Kalau lupa, boleh bilang pas. Mm-mm. Bisa jawab? Boleh dipas ya kalau masih bingung Iya, atau pas nggak aja. tahu jawabannya. Pas. 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 Soal nomor 2. Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah Putih. jawaban benar. Kembali ke soal nomor 1. Bebek dapat berenang karena memiliki Apa jawab saja yang betul. Waktunya Pak Rizal masih ada? waktunya sedikit lagi. Pas atau mau coba dijawab? Pas. Pas. Oke, berarti soal habis. Skor yang diperoleh oleh Ade dari FGV adalah 10. 10. Oke, good. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti di soal aslinya bukan 2 soal ya, tapi 10 soal. Jadi semangat. Menjawabnya harus lebih cepat. Karena Iya. soalnya banyak, waktunya sedikit, Sedikit. cuma 3 menit. Harus cepat pokoknya. Bapak Ibu di sekolah boleh dilatihkan ya. Selama 3 menit harus mampu menjawab 10 soal. Iya, betul Ke sekali. meja C dari Apas Balung. Silakan dihidupkan speakernya. Mau Dibuka memilih dulu soal mikrofonnya, Nak. amplop apa? Dibuka Mic-nya dulu dihidupkan, Dek. mikrofonnya, sayang. Iya, yang tanda mic-nya dipencet. Nah, yang ada gambar Masih mic-nya dipijit, Nak. Yang ada gambar mikrofonnya. Coba disentuh dulu. coba minta tolong sama Bu gurunya. Bu, minta tolong dihidupkan mic-nya, Bu. Nah, di mana tuh mic-nya?
Nur Asida, coba kamu tekan dulu layar handphonenya. Kamu tekan, terus ada di pojok kiri bawah, itu ada gambar mikrofon. Kamu tekan. Ah, ada sudah tuh Pak Hendra. Kenapa nggak bisa? Disentuh sedikit, Pak. Tuh. Tanda Masih belum bisa seru. ya? Oh, kejap sebentar. Saya coba. Mungkin harus Coba. keluar dulu kah? Baru join lagi. Iya, begitu ya, harus begitu kayaknya. Coba. Ah, sudah Nah, Mas sudah Hendra. hidup. Oke, Pak. Coba ada suaranya nggak dites? Cek, coba. Halo, Adek. Iya, nggak ada suaranya. Mic-nya pakai Mic-nya headset kah tidak ini? handphonenya mungkin ya. Ya, handphonenya. Ada handphone lain mungkin? Mungkin Pak Riza sambil menunggu kita ke ladang seberang dulu. Boleh. Coba ladang seberang. Siap? Siap? Mana suaranya coba? Ya. Yang keras Oke. ya. Mau memilih amplop nomor berapa? A. A. Siap. Soal amplop A untuk meja D. Waktu dimulai setelah soal pertama selesai dibacakan. Sebutkan salah satu kegiatan manusia yang melibatkan gaya. Boleh dipas dulu ya kalau belum tahu jawabannya. Mendorong. Jawaban betul. Soal nomor 2. Sebutkan kutub-kutub yang ada pada magnet. Coba ulang. Sebutkan kutub-kutub yang ada pada magnet. Pas. Pas. Soal cuma ada satu, cuma soal itu saja. Bapak ulangi lagi sekali lagi. Sebutkan kutub-kutub yang ada pada magnet. Pas. Oke, tidak bisa jawab. Berarti dianggap tidak dapat menjawab. Jadi skor yang diperoleh oleh meja D ladang seberang adalah 10. 10 juga. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Yuk, semangat. Ini Apa yang sudah bisa? Apas Balu? 5 peserta lain yang tidak ikut simulasi, paham? Paham, Pak. Oke, good. Pak. Pak Riza, mohon maaf Pak Riza, mungkin kita bisa agak mempercepat sebab waktunya nanti jam 1 kita akan masuk ke babak penyisihan matematika. Begitu. Ya, kalau begitu waktunya 1 menit aja ya. Boleh. Ya, untuk meja E sudah siap? Boleh, betul. Mau memilih amplop berapa? Tinggal tersisa C dan E. Mau yang mana? Tidak terdengar suaranya. Yang keras, Nak? Yang keras.
Amplop apa? Kayaknya dia sudah cakap, cuma dia unmute. Amplop apa, Ayo, Nak? ayo sudah. Tinggal dipilih C atau E. Amplop C apa E? Dari Holy Trinity mau memilih amplop Sudah nomor bingung berapa? Bu Winda. Udah cepat kah? Ayo Riki. Ayo Riki, sudah bisa terdengar suaranya. Mau pilih amplop apa? C atau E? Ricky, kau. E. Fariza, silakan. Ya, siap. Soal pertama. Menarik balok di atas tanah yang kasar terasa berat karena pengaruh Gravitasi. salah. Soal nomor 2. Bahan bakar yang digunakan kompor sumbu adalah Itu Apa, Nak? kompor sumbu. Kompor sumbu. ya, salah jawabannya, bukan kompor sumbu tapi minyak tanah. Oke, jawaban sudah dijawab dua-duanya. Skor yang diperoleh adalah 0. Siap. Sekali lagi kami panggil CLC SD Apas Balung. Silakan dihidupkan mute-nya, speakernya. Oke, Bisa coba cek suaranya dulu. keluar tidak? Ya, Pak. Oke. Oke. Amplop yang tersisa adalah amplop D. Jadi langsung saja ya. Amplop yang tersisa amplop C saja. Oke. Jadi langsung dibacakan soalnya ya. Soal pertama. Sebutkan salah satu sifat cahaya. Cahaya matahari. Salah. Soal nomor 2. Kaktus memiliki akar yang panjang. Tujuannya adalah Pas. soal terakhir cuma satu lagi, Bapak ulangi. Kaktus memiliki akar yang panjang. Tujuannya adalah speakernya. Oke. Dijawab saja atau mau pas? Pas. Oke. Berarti tidak bisa jawab. Skornya adalah 0. 0. Nanti belajar lagi ya. Oke, kurang lebih itu soal wajib. Sebagai simulasi hanya ada 2 soal. Nanti di aslinya ada 10 soal yang harus dijawab selama 3 menit. Jika tidak dapat, bilang pas. Ya, ingat di soal wajib ini tidak ada pengurangan nilai. Betul nilainya 10, salah nilainya 0. Demikian simulasi soal wajib. Lanjut ke soal mengalir yang akan dipandu oleh Bu Susan. Oke, terima kasih Pak Rijal. Langsung ya Pak Rijal, Bu Winda. Iya, silakan Ya. Bu Susan. Suara saya terdengar ya Pak ya, Bu. Terdengar Oke. jelas. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, selamat ya untuk yang 10 CLC yang sudah masuk ya. Nah, ini adalah simulasi untuk babak mengalir ya. Nah, kita lihat pada soal simulasi ini hanya terdapat 1 soal untuk masing-masing dari kalian ya. Nah, ketika tidak bisa menjawab atau salah, maka soal ini boleh dilempar ke peserta yang
lainnya secara bergiliran sesuai nomor urut. Misalnya ya, nih kita lihat. Kan ada meja A ya. Ini Ibu sambil ngecek. Meja A dari CLC Taekwon. Meja B FGV, meja C dari Apas Balung, meja D ladang seberang, dan meja E Holi. Nah, kalian harus hafal ya. Misalkan bagian apa sekarang gitu. Karena tadi dapat kesempatan ketika misalnya meja sebelumnya tidak bisa menjawab atau salah, kalian berkesempatan untuk menjawab. Misalnya meja A salah menjawab atau tidak bisa menjawab, nanti bisa diberikan kepada meja B seperti itu ya. Jadi harus siap-siap. Semua meja harus siap gitu ya. Nah, untuk aturannya sama seperti tadi ya, yang wajib itu ada 10 soal, cuman sekarang kita simulasi hanya 1 soal saja. Kemudian, nah tadi kalau wajib tadi kan dapat 10 ya, kalau benar itu juga sama. Nah, kalau kalian salah nak di babak mengalir, kalian minus 5. Hati-hati ya. Kemudian kalau kalian tidak bisa menjawab, sama nilainya 0. Begitu ya. Jadi ada perbedaan nih antara wajib dengan mengalir. Kalau wajib tadi kan 3 menit ya. Kalau mengalir itu 1 soal 10 detik. Nah, jadi nanti Ibu dibantu oleh timer nih. Ada timer. Jadi setelah selesai Ibu membacakan soal, waktu kalian menjawab 10 detik. Ya. Setelah waktunya habis 10 detik, ingat ya, itu kalau tidak menjawab atau salah dilempar ke meja sebelahnya. Baik. Di situ ya. Paham ya? Kita akan coba. Bisa ya? Oke. Bapak, tolong tampilkan dulu amplopnya. Oke. Nah, sekarang meja A nih, siap-siap. Meja A memilih amplop. Meja B dengarkan baik-baik. Jawab atau salah, nanti kesempatannya ada di meja B. Ya, baik. 10 detik dari pertanyaan yang Ibu bagikan. Siap. Meja A boleh memilih amplop mana nak? A, B, C, D, atau E? A. Baik. Siap ya, meja A ya. Meja A, 10 detik setelah itu langsung jawab. Ya, Nah ya? Baik. Pertanyaannya adalah benda yang merupakan penghantar atau dapat menghantarkan panas dengan baik disebut 10 detik dari sekarang. 1, Konduktor. 2, 10 poin untuk Taekwon. Baik, yang meja B berarti tidak berkesempatan ya, karena meja A menjawab dengan baik. Ya, oke, terima kasih meja A. Nah, sekarang ke meja B. Ya, nanti pada saat kenyataannya meja A ada 10 pertanyaan, Nak. Ya. mohon Nah, maaf ini simulasi saja. Ibu Susan, kalau Ya, untuk baik. pertanyaan mengalir, itu nanti jumlah pertanyaan setiap amplopnya itu ada 5. Oh iya, ya ada 5 ya, bukan Ya. 10, sorry, ada 5 ya. Kalau wajib tadi 10, kalau mengalir ada 5. Terima kasih Bu Winda ya. Sama Bu Susan. Oke, cuman yang membedakan tadi nak, kalian meja sebelahnya bisa berkesempatan untuk merebut nilai ya. Oke. Dengan aturan nilainya tadi yang Ibu udah bilang, kalau betul nggak jawab 0 ya. Baik, terima kasih untuk meja A. Kita ke meja B ya nak ya. Siap meja B. Meja B itu dari FGV ya. Silakan. Meja B, boleh dibuka mic-nya. Pilih amplop mana nak? C. Baik, amplop C yang dipilih oleh dari FGV ya. Simak 10 detik dari sekarang ya, setelah dibacakan soal. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut 10 detik dari sekarang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis ya. Meja C boleh menjawab. Waktunya 5 detik dulu ya. Dibuka Waktunya? dulu mic-nya. 5 detik Mic-nya saja. boleh meja C 5 detik saja katanya. Halo meja C.
Dibuka dulu Mic-nya. mic-nya. Meja C. Oke, Mau menjawab Oke. tidak? mau Mau menjawab? menjawab? Kalau tidak bilang pas. Kalau tidak bilang pas boleh. Apa soalnya tadi, Bu? Boleh diulang kah, Bu? Boleh. Boleh ya, sekali saja ya. Sekali Ya, saja. satu kali saja. 5 detik. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut 5 detik kalau ini katanya. 2, Habibat. Habitat ya. Apa tadi? Habibat. Kurang tepat ya. Saya kedengarannya bukan habitat, Pak. Betulkah? Iya, saya Ya. kedengarannya Habibab. Ya, kurang tepat ya, Nak ya. Oke. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi jawabannya nanti salah, meja sebelahnya- dikurangi 5. Ya, jawabannya baik. salah, kurangi 5. Ya, jadi teman-teman, meja yang sebelahnya itu harus kalian dengarkan, siap-siap juga, mic-nya harus siap-siap kalian buka, mana tahu kalian punya kesempatan untuk menjawab. Ya. Iya, Oke. betul. Sekarang terima kasih. Meja C siapa Bu di sini ya? Apa Balung kah? Pas balung. Ya. Baik. Dibuka saja mic-nya semuanya biar cepat. Oke, Ah, Ridwan ah. boleh dibuka juga katanya. Oli juga boleh dibuka kamera dan mic-nya. Oke, apa Balung boleh? Ya. Memilih Untuk siap-siap amplop menjawab. B, D atau E. Tekwan juga B. mic-nya dihidupkan. Baik, amplop nomor B. Silakan simak. 10 detik ya, sama. Bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay berkembang biak dengan cara titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5, Nggak dapat jawab, di 6, 7, No. 8, 9, 10. Waktu habis. Oke, selesai. waktu habis, Ibu lempar ke meja D. 5 Ladang detik. seberang. Ladang Silakan. seberang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu Habis. habis. Oke, dua-duanya berarti tidak menjawab. 0 ya. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang ke meja D. Meja Boleh D ke- itu ladang seberang, oke? Ladang Kalau seberang. ini siap-siap juga Baik. ya. Pilih amplop D atau E. Baik, amplop E Oke. ya. Simak baik-baik. Hewan yang melakukan hibernasi pada musim dingin untuk menghemat energi adalah titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis. Waktu habis ke meja E. Silahkan meja E. 1, Oli. 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Oke, terima kasih. Jadi meja D dan E tidak mendapatkan nilai ya. 0. Terakhir, meja E. Meja E, Holly. Holy Trinity fokus Holly ya. Trinity. Siap-siap ya. Oke. Untuk meja E, karena amplopnya tinggal satu lagi ya, Nak. Hanya amplop D, jadi mungkin itu yang Ibu akan bacakan. Siap ya, Nak ya? Dan meja A untuk taekwondo Meja bisa A mengambil juga alih ya. siap. Siap ya. Siap. Oke, meja E, siap ya? Suaranya tidak terdengar. Meja E, siap? Siap. Siap, oke. Agak keras ya, Nak ya? Baik, 10 detik setelah Ibu bacakan soalnya. Sinar matahari sampai ke bumi merupakan perpindahan panas secara titik-titik. Radiasi. Good. Terima kasih, Holly ya. Berarti meja A tidak ada kesempatan ya untuk pertanyaan ini. Nah, itu ya anak-anak, sehingga perbedaannya ada. Di mengalir, kalian tolong yang meja sebelahnya bersiap mendengarkan, kemudian mic-nya dibuka gitu ya, supaya tadi langsung, karena waktunya tidak sama ternyata. Tadi 10 detik, yang nanti meja berikutnya hanya 5 detik saja ya. Oke, dengan tadi kalau benar 10,
Kalau salah minus 5, kalau tidak menjawab 0. Demikian untuk babak mengalir ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Oke. Susan. Sangat jelas Ya. sekali ya penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Rizal untuk sesi Ya, berikutnya. selanjutnya soal presentasi ya, yang akan dipandu oleh Bu Happy. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal dan Bu Winda. Sama-sama. Ya. Gimana, masih semangat para peserta semuanya? Insya Allah masih semangat ya, meskipun ini sudah zuhur, waktunya makan siang Pak ya. Tapi sebentar lagi ya, tunggu. Kita tinggal sesi terakhir, yaitu soal presentasi. Simak baik-baik ya. Di sini ada 5 peserta. Namun karena di sini masih simulasi, di soal presentasi kami hanya mengambil 2 peserta saja sebagai contohnya. Ya, yang lain tetap memperhatikan karena hanya diambil 2 peserta saja untuk soal presentasi. Boleh? Oke, siap ya. Nah, untuk soal presentasi langsung diacak saja ya. Untuk meja B dan meja D yang di tengah-tengah. Ya. Ya, jadi meja B itu adalah FGV, ada FGV? Ada. Ya, dibuka. Ada. Oke, kemudian meja D ladang seberang. Ada ya? Ada. Ya, dibuka Oke, mic-nya. nah. Oke, siap ya. Jadi untuk meja A, Teguan, meja C, Apas Balung, dan meja E, Holy Trinity, menyimak dan menyaksikan dan melihat untuk simulasi soal presentasi ini. Oke, adapun ketentuan soal presentasi yang pertama, Eliminasi. oke. Nah, untuk ketentuan soal presentasi nanti akan dipilih 1 amplop yang tersedia ada 5 amplop, jadi ada 5 amplop, memilih salah 1 amplop. Di amplop tersebut akan ada gambar yang nanti dari gambar tersebut nanti akan terdapat 3 soal yang harus dijawab oleh peserta. Nah, silahkan dijawab dengan lengkap, dengan benar. Nah, sedangkan nilainya itu antara rentang 0 sampai 200 tergantung dari ketepatannya, kelancaran, dan kemampuan menyampaikan gagasan. Ya, jadi jawablah selengkap-lengkapnya, semampunya, selengkapnya. Oke, siap, kita mulai ya. Untuk meja B sudah siap? Oke, meja B silahkan dipilih amplop A, B, C, atau D. A. Oke, amplop A. Oke, perhatikan di layar, di situ ada gambar ya, ada 4 gambar. Ibu akan memberikan 3 pertanyaan dari gambar tersebut. Pertanyaan yang pertama, sebutkan sifat-sifat cahaya berdasarkan nomor urut pada gambar tersebut. Silahkan, waktunya 5 menit. Nomor 1, Ya. cahaya merambat lurus. Oke, Terus? selanjutnya. Nomor 2, cahaya dapat menembus benda bening. Oke, betul. Nomor 3. Cahaya dapat dipantulkan. Lanjut, nomor 4. Cahaya dapat dibiaskan. Ya, betul jawabannya. Bu Happy, keluar kah? Bu Happy macam freeze. Oke, saya handle ya. Soal Oke, nomor baik. 2. Sebutkan 3 fenomena atau kejadian lain yang menunjukkan peristiwa pembiasan cahaya.
Ayo. Masih ada waktu. Sebutkan fenomena atau kejadian lain yang menunjukkan peristiwa pembiasan cahaya. Kalau tidak tahu bilang pas. Pas. Oke, soal terakhir. Sebutkan 5 pemanfaatan cahaya dalam kehidupan manusia. 5 ya. 5 manfaat cahaya. Cahaya sebagai sumber energi. Oke, 1. Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Pas atau Oh, dicoba dijawab. coba jawab? Sudah. 31 sih nih. Oke, anggap udah dapat ya. Oke, terima kasih. Jadi skornya tadi nomor 1 berhasil dijawab, nomor 2 tidak dijawab, nomor 3 cuma 1. Jadi untuk skor oleh meja B dari FGP adalah 60. 60. Oke. Nah, begitu ya skornya akan disebutkan langsung. Tadi Bapak coba jawab, apa sih fenomena lain peristiwa pembiasan cahaya? Adanya pelangi, perubahan warna matahari setiap senja, kadang kuning, kadang merah, kolam air terlihat lebih dangkal, dan ikan di kolam terlihat lebih besar. Kalau pemanfaatan cahaya, tadi sudah betul sebagai sumber energi. Yang kedua itu untuk menerangi di waktu malam, untuk sinar X ronsen ya, fotosintesis, membunuh kuman penyakit, dan mengeringkan pakaian. Itu manfaat cahaya. Nanti belajar lagi sama Pak gurunya. Oke, kembali ke soal untuk Meja D. Ladang seberang. meja D. Meja D siap? Mau memilih amplop nomor berapa? B. Ulangi. B. B. Bandung. Oke. Bandung. Oke. Sudah terlihat gambarnya? Nah, gambar tentang apa nih ya? Oke. Soal pertama, waktunya 5 menit. Setelah soal pertama selesai dibacakan. Nomor 1. Sebutkan cara-cara membuat magnet berdasarkan gambar tersebut. Paku kecil. Paku kecil, oke, terus Batang kecil. batang besi, terus Tatip.
statif. Oke. Ada lagi cara membuat magnet. Pas. Oke, tadi sudah dijawab ya. Tadi statif, paku kecil, dan batang besi. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan dan berikan contoh benda-benda magnetis dan non-magnetis. Benda-benda magnetis bisa melekat di besi. Oke, teruskan. Contohnya apa? Contohnya pas. Pas. Kalau yang non-magnetis apa? Sama. Macam Pas juga kah? Pas Oke, juga. soal nomor 3. Magnet sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Sebutkan 5 jenis alat-alat yang menggunakan magnet. besi, Besi, apalagi? Waktunya mungkin Pak Riza sudah Ya, habis. waktunya semenit lagi sudah habis ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, kurang lebih soal presentasi itu seperti ini. Ada gambar, nanti akan diberikan 3 pertanyaan berdasarkan materi yang berkaitan dengan gambar. Iya. Mungkin Bapak Ibu guru di sekolah 3 pertanyaan itu supaya tidak terlalu banyak yang dipelajari. Soal pertama itu berkaitan dengan C1. C1 ya, nanti mungkin Ibu guru lebih paham apa itu C1. Minta tolong koordinasi dengan guru binanya. C1 itu berupa hafalan saja. Hafalan-hafalan. C2 yang soal keduanya. Dan soal ketiga itu tentang penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi skornya untuk yang meja D, kebetulan jawaban yang disampaikan salah semua, jadi nilainya adalah 0. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi acara simulasi kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, silakan dari Bapak Ibu atau adik-adik peserta yang lain, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu hal yang belum jelas. Dari Indra Sabah, kira-kira paham? Tidak paham, Pak. Kalau Putih paham ya? Ada 3 jenis babak soal, yaitu wajib, mengalir, dan presentasi. Dari Tamako Center, kira-kira gimana? Bisa mengikuti atau ada pertanyaan? Paham, oke. Alhamdulillah. Dari Pelita Bangsa, Pelita bangsa ini masuk. oh iya ya.
Dia Mungkin tidak yang lainnya boleh didiskusikan ya, dibaca lagi atau materi-materinya. dilihat lagi video-video simulasi kita pada siang ini. Intinya adalah ada 3 babak, soal wajib, soal mengalir, dan soal presentasi. Dengan jumlah soal sesuai yang ada di Juknis. Mungkin sekali lagi saya tekankan, untuk soal presentasi, ada gambar, ada 3 pertanyaan. Soal pertama itu C1, Bapak Ibu, kalau dilihat dari taksonomi belumnya. Soal kedua itu C2, pemahaman. Dan yang ketiganya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Materinya semuanya ada di buku tematik dan sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh panitia. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan murid-muridnya. Tinggal 1 tahap lagi, babak final, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha dan kerja kerasnya. Ada waktu 1 minggu lagi adik-adik. Jangan patah semangat. Jangan cukup puas sampai di sini. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sesuai kisi-kisi yang sudah disampaikan. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Dari Ibu Susan, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, anak-anak sekalian siapkan lagi ya 1 minggu penentuan. Jadi semangat berjuang yang tadi disimak lagi ya untuk 3 babak yang tadi. Kemudian kita atur strategi gitu ya. Jangan lupa atur strategi kayak gitu. Mungkin itu saja mungkin Bu Winda sama Pak Rizal. Oke, terima kasih Bu Susan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah selesai menyaksikan simulasi lomba babak final Science nanti yang akan diselenggarakan hari Sabtu tanggal 26 ya, hari Sabtu tanggal 26 ya kalau nggak salah, yang akan dimulai dari pagi sampai petang. Yang sudah diinformasikan bahwa sesi pagi nanti adalah CLC Tech 1, CLC FGP, CLC SLDB Apas Balu, CLC Putra Bangsa, dan CLC Bentabelian. Sementara untuk sesi petang ada CLC Ladang Seberang, CLC Holy Trinity, CLC Tomako Center, CLC Indra Sabah, dan CLC Lacak Fidelity. Nanti akan diinformasikan menyusul di grup pendamping lomba sains. Anak-anak semuanya tetap ulang kaji kembali materi-materi sainsnya, dilihat lagi kisi-kisinya, dilihat lagi buku-bukunya, dan yang paling penting adalah jaga kesehatan kalian ya. Jadi selama masih pandemi, kalian lebih baik duduk diam di rumah saja, menghafal, belajar ya. Jangan sampai nanti ketika kita akan masuk babak final, live, kalian malah sakit ya. Jadi tetap jangan kemana-mana, di rumah aja selama seminggu ini, jaga kesehatan. Itu saja mungkin dari panitia. Insya Allah nanti rekaman simulasi ini akan diupload di YouTube dan akan Ibu bagikan linknya di grup pendamping sains ya, sehingga bisa dilihat oleh seluruh para peserta yang masuk ke babak final nanti ya, 10 peserta terbaik yang masuk ke babak final nanti. Akhirul kata, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu selaku panitia dan mewakili tim juri mengucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anak dan guru pendamping semua. Semoga nanti di hari H lomba final babak final lomba sains itu berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, dan minta tolong bagi Bapak Ibu yang memang masih terkendala sinyal di babak penyisian ini, tolong masih ada waktu 5 hari, 6 hari ini, kondisikan bagaimana caranya bisa menemukan tempat yang sinyalnya stabil. Karena sudah seperti diinformasikan sebelumnya, jika memang ada kendala teknis, kami akan terus berjalan sesuai dengan prosedur dan juknis yang telah setelah dibagikan ya kepada para pendamping. Jadi mohon mulai dari sekarang dipersiapkan di mana entah mau kemana, yang penting aman semuanya, tetap mematuhi SOP yang berlaku.
mulai mencari benar-benar tempat yang sinyalnya stabil, ya. Mungkin seperti itu saja. Saya mohon maaf apabila selama berlangsungnya babak penyisihan tadi, kemudian dilanjutkan dengan simulasi babak final, masih ada kekurangan atau kesalahan. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah dan kesalahan semata-mata hanya datang dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dewan Juri yang sudah membantu hari ini. Tetap sehat-sehat semuanya ya. Minggu depan Siap, Bu. mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk minggu depan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan untuk para peserta lomba sains boleh meninggalkan Zoom ya. Karena nanti jam 1 akan dilanjutkan lomba babak penyisihan matematika. Mungkin saya tutup saja ini Zoom-nya ya. Ini yang kalau ada peserta matematika yang sudah masuk silakan login kembali ya. Ini saya tutup dulu untuk yang lomba sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Izin live Ibu. Silakan, Mbak Susye. Ya. Gantian.